Melanjutkan perjalanan sebelumnya, kini kami menuju destinasi berikutnya, yaitu Telaga Menjer. Seperti yang sudah kami ceritakan di episode sebelumnya, perjalanan kami kali ini masih berada di zona 3. Jika Sobat Kelana masih penasaran dengan pembagian zonanya, bisa dilihat di episode sebelumnya. Sudah masuk di Telaga Menjer. Untuk menuju ke destinasi berikutnya dari Swiss Panjapa menuju Telaga Menjer, jaraknya sekitar 15 km atau kurang lebih 30 menit perjalanan. Yang dari Pemda. Oh, ini yang buatan Pemda ya. Ada 3 pintu ini kan Pak, ini pintu 1, ini pintu 2. Yang ke paling sana pintu 3. Yang sana dari kabupaten asli. Berarti yang dari sini, yang dari ini warga. itu warga, ini Pemda. Yang ono? Pemda yang sana. Oh, yang ujung sana. Ini perorangan. Oh, ini perorangan. Kita masuk yang dari Pemda yang sana ya? Kita masuknya dari Pemda. Ada Oke. 4 ini Pak. Pintu masuknya ada 4. 3 apa 4? 4. Oh, 4. Yang masuk sebelah sana ada 1 lagi. Oh, masih ada 1 lagi. Sekarang kita nyampe di destinasi yang keempat, yaitu Telaga Menjer. Pintu masuk utama ini yang dari Pemda katanya. Jadi ada 4 pintu tadi kata si masnya. Yang 3 perorangan, yang 1 dari Pemda. Nah, kita masuk yang dari Pemda. Sugeng Rau. Nah, ini. Ya, kita masuk dari sini. Oke, langsung kita masuk. Yang masuk aja. Ya. Kalau mau naik kapal bisa di bawah Oke. sana. Ya. Itu per orang 20. Tapi kalau privat itu 300, bawahnya langsung jalan. Langsung jalan. Keluarga. Siap. Sekitar pukul 8.39 kami tiba di kawasan Telaga Menjer. Kami diarahkan masuk melalui loket utama yang dikelola oleh pemerintah daerah. Begitu melewati loket, kami langsung disambut pemandangan Telaga Menjer dari ketinggian. Dari sini saja pemandangannya sudah cukup memanjakan mata. Namun pagi ini kami ingin melihatnya langsung lebih dekat. Untuk bisa menikmati Telaga Menjer, kami harus menggunakan perahu. Dan untuk bisa naik perahu, kami harus ke tepian dermaga yang berada di bawah telaga. Namun sesampainya di bawah, tidak ada pengunjung lain yang menaiki perahu dari dermaga ini. Yang artinya, tidak ada teman untuk share cost menyewa perahu. Alih-alih memberi solusi, petugas di sana menawarkan kami untuk menyewa 1 perahu. Harganya sekitar 300-350 ribuan. Daripada harus membayar dengan nominal tersebut, kami justru memilih dermaga yang berada di sisi berbeda, yang lebih ramai oleh pengunjung. Di luar dugaan kami, ternyata aksesnya berbeda. Kami tidak bisa langsung berjalan menyusuri tepian telaga, harus kembali ke atas, lalu masuk melalui loket yang dikelola masyarakat setempat. Jadi, jika Sobat Kelana ingin naik perahu di Telaga Menjer, sebaiknya tanyakan dulu akses menuju dermaganya, supaya tidak seperti kami, sudah turun, naik lagi. Oke, kita coba ke pintu yang satu lagi. Walaupun tadi masuk pintu ini, tapi namanya dari Pemda ya, gimana ya? Ya begitu dah pokoknya. Tadi mau naik perahu, tapi harus nunggu sampai berapa orang gitu. Terus dia baru bayar 20 dan di situ sepi banget gitu. Terus kalau misalkan mau privat gitu kan, kita misalkan cuma berempat nih sekeluarga, dia bayar 300 ribu jalan. Jadi daripada bayar 300 ribu, kayaknya sayang deh. Akhirnya kita keluar dulu. Coba masuk dari pintu yang ini. Ada pintu satu lagi. Karena tadi yang di sebelah sana itu perahunya penuh terus, banyak warga di situ. Tapi kalau yang ini agak sepi nih. Tadi ada beberapa yang masuk sih ya. Tapi nggak tahu juga kan mereka mau naik perahu apa enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak nungguin atau nggak ada yang bareng sama kita, ya kan kita nungguin lama ya. Pilihannya cuma mau bayar 300 ribu atau mau nungguin gitu. Kalau nungguin nggak datang kan percuma juga. Mendingan ya udah kita keluar, karena yang di sebelah kanan itu tadi, yang ini jalur sini dia penuh terus tuh, ada terus. Dan ternyata nggak bisa akses dari situ, di situ tutup aksesnya. Kayaknya ada aksesnya dari sini gitu loh. Makanya coba kita masuk.
Dan ini tuh swadaya masyarakat ya jadinya ya. Jadi dia parkir bayar gitu. Kalau yang di sana dari Pemda masuk aja. Nah dari sini nih. Jadi di sana tutup. Kita masuk jalur sini. Kayaknya ini lebih ramai ya. Ada tamu main. Ada ini. Oh mainan. Mau. Jadi ini lebih ramai daripada yang di sana. Di sini ada prawisata sewa 1 sampai 10 orang 250, sewa 10 sampai 15 350. Per orang 20.000 kalau perahunya penuh. Nah, tadi kita yang dari sono nggak ada tuh. Setelah berpindah akses, akhirnya kami tiba di dermaga yang lebih ramai. Perahu-perahu yang tadi kami lihat dari kejauhan, kini satu persatu mulai dipenuhi pengunjung. Tanpa menunggu terlalu lama, kami pun ikut bergabung dalam salah satu perahu yang sedang menunggu penumpang. Entah kenapa, suasananya terasa berbeda dengan dermaga sebelumnya. Di sini jauh lebih ramai, lebih hidup, dan aktivitas di tepian telaga mulai terasa begitu dinamis. 20.000 naik perahu getek. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Ya. Habis. Telaga Menjer ini berada di sekitar Desa Maron dan Desa Tlogo. Secara geologi, Telaga Menjer terbentuk dari aktivitas gunung api yang terjadi sejak dahulu. Bentuknya seperti cekungan besar yang kemudian terisi air dan dikelilingi perbukitan hijau. Jadi di balik pemandangan yang terlihat tenang hari ini ada proses alam yang sangat panjang yang membentuk Telaga Menjer hingga seperti sekarang. Karena nilai geologinya juga, kawasan ini ditetapkan sebagai bagian dari warisan geologi Indonesia. Namun yang menarik, telaga ini bukan hanya penting bagi alam. Airnya juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem PLTA Garung. Jadi bagi kami, Telaga Menjer bukan hanya tempat untuk datang, melihat pemandangan, lalu pulang. Ada alam, ada kehidupan, dan ada masyarakat yang sejak lama hidup berdampingan dengan telaga ini. Dan seperti banyak tempat di Dieng, Telaga Menjer juga memiliki cerita yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Konon, dahulu ada 2 orang gadis yang sedang mencari sayuran. Mereka kemudian menemukan seekor kepiting berukuran besar. Sebelumnya, orang tua mereka sudah berpesan agar tidak mendekati sesuatu yang dianggap aneh. Namun, salah seorang dari 2 gadis tersebut tetap mendekatinya. Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, setelah kepiting itu disentuh, tanah di sekitar mereka kemudian terbuka dan membentuk sebuah telaga. Dan telaga itulah yang kemudian dikenal sebagai Telaga Menjer. Tentu saja itu adalah cerita rakyat, bukan penjelasan ilmiah tentang bagaimana telaga ini sebenarnya terbentuk. Tapi bagi kami, cerita seperti inilah yang membuat sebuah perjalanan menjadi lebih menarik. Karena sebuah tempat tidak hanya menyimpan pemandangan, tetapi juga menyimpan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekitar 30 menit kami mengelilingi Telaga Menjer, menikmati setiap sudutnya, hingga akhirnya kami kembali ke dermaga tempat berangkat tadi. Dari sini, kami kembali ke parkiran untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Kebun Teh Panama. Oke, sekarang kemana, Mas? Gimana? Sekarang kemana? Kita lanjut ke Kebun Teh Panama. Kebun Teh apa? Panama. Panama. Ya. Kebun Teh Panama. Kita masih ada 5 destinasi. Kebun Teh Panama, Pintu Langit, habis Pintu Langit, Candi, Ratapan Angin, Kawah. Oke. Menariknya perjalanan menuju ke sana, kami kembali disuguhkan pemandangan yang berbeda. Dari kejauhan, Gunung Sindoro terlihat begitu gagah, berpadu dengan langit biru yang pagi itu begitu cerah.
membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan. Saya jadi teringat perjalanan kami ke Sikunir beberapa jam sebelumnya. Di sana kami hanya ditemani kabut tebal, sementara pagi yang menjelang siang ini, alam justru memperlihatkan sisi yang berbeda. Mungkin memang begitu cara alam memperlakukan kita. Tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan, tapi selalu punya cara untuk memberikan kejutan. Oke, kita sampai di Panama. Kebun teh Panama. Itu loketnya 10.000. Oke. Kebun teh ini berada di kawasan Garung, Wonosobo, dan menjadi salah satu destinasi di zona 3 yang kami kunjungi hari ini. Di kawasan ini pengunjung tidak hanya bisa menikmati suasana perkebunan teh, tetapi juga bisa berjalan di antara hamparan kebun teh yang tertata rapi, melewati jembatan kayu, menikmati beberapa spot foto, hingga mencoba wahana seperti Flying Fox dan Keranjang Sultan seperti yang akan kami lakukan. Oke, sekarang kita udah nyampe di kebun teh Panama. Jadi di sini itu hamparan kebun teh, terus kebun tehnya itu bagus banget ya, di layout nih, ditata letaknya, cakep banget. View-nya langsung 2 gunung itu di depan. Terus kita bisa naik gondola dan bisa foto-foto di jalan kayunya itu. Wah, ini cakep banget sih. Kalian harus kesini sih, rekomendasi tempatnya ya. Jadi tempatnya itu nggak jauh dari Telaga Menjer tadi. Yuk, kita mau naik wahana gondolanya atas anak-anak biar nyobain. Let's go. Selain gondola itu, sini juga ada Flying Fox nih. Ini Flying Fox nih. Harganya kurang tahu ya berapa ya. Kalau gondola katanya harganya 20-an, udah 25.000. Di atas semua ya, Dek? Di atas semua ya. Satu enggak? Satu taruh sini. Oke. Oh iya. Oke, kita mulai jalan. Dari atas Keranjang Sultan, kami bisa melihat hamparan kebun teh yang tertata begitu rapi. Barisan tanaman teh terlihat seperti labirin hijau dengan jembatan-jembatan kayu yang membelah di antaranya. Dari ketinggian ini semuanya terlihat begitu indah, berpadu dengan udara pegunungan yang sejuk di sekelilingnya. Keren ini view-nya, mantap. Makanya kenceng lah. Ya, sila aja nggak apa-apa begitu. Nah, ini kebun tehnya tuh view-nya. Jadi kalian bisa jalan-jalan di situnya tuh ya. Buat foto-foto juga bagus view-nya. Setelah perjalanan dari Telaga Menjer tadi, rasanya tempat ini menjadi ruang yang tepat untuk kembali memperlambat langkah sejenak, menikmati perjalanan tanpa harus selalu terburu-buru menuju tujuan berikutnya. Jadi ke sana 2 menit, ke sini 2 menit, 4 menit durasinya, kurang lebih 5 menitan lah. Sampai. Sebentar lagi udah sampai. Oke. Wop. Motor suwun nggih, Pak. Tersun Pak. Tersun nggih Pak. Ya, tersun nggih Mas. Mana tapi kakak? Puas menikmati pemandangan kebun teh Panama, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Pintu Langit.
Namun ternyata rencana tidak selalu berjalan seperti yang kami bayangkan. Setibanya di kawasan ini, akses menuju pintu langit sudah dipadati pengunjung yang datang sejak subuh. Jalan pun mulai macet, ditambah anak-anak yang mulai kelelahan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak singgah di pintu langit. Kami hanya singgah di salah satu tempat yang tidak jauh dari sana. Padahal dari kawasan ini kita bisa menikmati salah satu pemandangan yang cukup khas dari Dieng, yaitu Lautan Awan. Pemandangan yang selama ini sering kami lihat berseliweran di media sosial. Tapi hari ini kami hanya bisa menikmatinya dari kejauhan. Selain karena waktu sudah cukup siang, kondisi seperti ini memang bukan waktu terbaik untuk menikmati Lautan Awan. Ke Bukit Sikap. Nah, ini ada tiketnya juga. Beli tiketnya dulu. Wisata Bukit Awan Sikapuk. Ya, tiket masuk. Apa? Dan sekali lagi, Alam mengingatkan kami bahwa tidak semua yang sudah direncanakan harus berakhir seperti yang diharapkan. Mungkin justru disitulah letak menariknya sebuah perjalanan, karena selalu ada hal-hal yang tidak terduga di sepanjang jalan. Dan perjalanan kami di Dieng hari ini masih belum selesai.